Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil Mustafa Abil Qasim Muhammad. وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. صدق الله العلي العظيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائه. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. أيها الإخوة، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muncul bulan Muharram, setiap itu juga pecinta Rasul dan keluarga Rasul akan berhenti sejenak untuk kemudian merenungkan, memikirkan apa yang pernah terjadi di bulan Muharram itu. Setiap pecinta Ahlul Bait selalu di bulan Muharram ini akan mengenang peristiwa yang pernah terjadi kepada keluarga suci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selagi seorang masih menganggap dirinya muslim, menjadikan Sayyidil Wujud Muhammad nabinya, pasti ia akan mengenang semua yang berkaitan dengan Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait tidak pernah akan pisah dengan Islam. Karena itu semua yang terjadi kepada Ahlul Bait selalu kaitannya dengan Islam, dan seorang muslim yang akan konsekuen dengan Islamnya pasti akan mengenang, memperingati, dan kemudian mengkaji, dan akhirnya menjiwai dan menghayati apa yang terjadi kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Muharram, persisnya 61 Hijriah, pada 10 Muharram terjadi satu tragedi yang amat menyedihkan yang telah ditangisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Di Karbala 10 Muharram 61 Hijriah, di sana bertemu dua kelompok. Yang satu dipimpin langsung oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
oleh sayyidu syababi ahlil jannah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kelompok ini adalah lambang kebenaran, pemikul hak dan menyeru kepada al-haq. Dengan sekelompok kecil dari keluarga beliau dan para sahabat-sahabat setia beliau. Dalam kelompok kecil ini yang pemimpinnya sayyidu syababi ahlil jannah. Nampak dalam kelompok ini seluruh arti dan nilai-nilai yang indah, seluruh arti kebaikan yang pernah diserukan oleh al-Islam, oleh Rasulullah, dari perintah, perangai dan perbuatan-perbuatan yang indah, semua ada di situ. Dalam kelompok ini di situ ada hubbullah, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada keluarga Rasul. Di situ ada keberanian, di situ ada pengorbanan, di situ ada kejujuran, di situ ada segala bentuk keindahan wujud dan tampil dalam kelompok Abi Abdullah Al-Imam Al-Husain Al-Syahid. Kelompok lain yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad ibn Ziyad dan orang-orang semacam ini, dan di atasnya lagi Yazid ibn Muawiyah, dengan bilangan yang banyak, persiapan yang cukup, mereka sedang menampilkan dan sebagai simbol kebatilan, menyeru kepada kebatilan. Dan dalam kelompok ini segala bentuk kejelekan, perangai-perangai yang keji, bentuk sadis, semua nampak dalam kelompok ini. Di situ ada kebencian terhadap Rasul dan Ahlul Bait. Di situ ada kebohongan, kenifakan, kepengecutan, dan semua sifat-sifat keji nampak di situ. Kemudian kita yang membaca sejarah, peristiwa itu telah berlalu 1000 sekian ratus tahun yang lalu. Tetapi peristiwa itu tetap akan hangat dan hidup, karena dalam peristiwa ini banyak pelajaran yang harus diambil oleh setiap muslim yang ingin mengambil pelajaran dari sejarah yang telah lampau. Karena peristiwa itu terjadi pergolakan antara hak yang dipimpin oleh Al-Imam Husain dan kebatilan yang dipimpin oleh Yazid, Umar bin Sa'ad dan lainnya. Sementara pergolakan antara hak dan batil tidak berhenti di masa itu, terus bergulir dan berjalan sampai hari ini dan seterusnya tetap di sana. Ada yang menyerukan kepada hak dan ada yang menyerukan kepada kebatilan. Karena semenjak iblis enggan untuk sujud pada Adam, dimulai saat itu perang antara hak dan batil dan tidak pernah selesai. Kita yang membaca sejarah Karbala, kita pun di masa sekarang ini hidup melihat dua kelompok ini masih ada dan terus akan berada. Kita akan melihat manusia-manusia yang menyerukan kepada hak, mengajak kepada hak, dan di samping sana masih ada manusia-manusia yang menyeru kepada kebatilan dan mengajak kepada kebatilan. Ayyuhal ikhwah, malam ini yang ingin saya kaji ialah apabila Karbala merupakan pelajaran besar dan sangat keliru kalau kita memperingati hari-hari Asyura, hari-hari Karbala tanpa mengambil pelajaran. Keliru bahkan kita mendolimi darah-darah suci Ahlul Bait, mendolimi darah sahabat-sahabat setia Imam Husain,
kalau kita peringati Asyura hanya dengan tangisan tanpa mengambil pelajaran dan ingin berubah dalam kehidupan kita. Walaupun setiap setetes air mata untuk Al-Imam Husain, untuk keluarga Rasul ada nilainya di sisi Allah, tetapi Allah abadikan Karbala. Allah jadikan peristiwa Karbala ini selalu akan dikenang, tujuannya agar kita bisa mengambil pelajaran apa yang tersirat dalam peristiwa tersebut. Kajian kita malam ini ingin berhenti sejenak setelah kita mengetahui di sana ada dua kelompok. Yang kita akan kaji sebenarnya ada dua hal, tapi malam ini kita kaji yang satu insya Allah di waktu yang akan datang. Kita ingin tahu kenapa para sahabat setia Imam Husain memilih berpihak kepada Imam Husain, sementara berpihak kepada beliau artinya mati, artinya harus meninggalkan semua kenikmatan dunia ini dan langsung menuju kepada Allah, pisah dengan keluarga, pisah dengan anak, pisah dengan istri, pisah dengan seluruh harta yang pernah ia miliki. Kenapa para sahabat itu kemudian berebut untuk membela Al-Imam Husain? Kedua, kenapa musuh-musuh Al-Imam Husain memerangi Al-Imam Husain? Kenapa mereka memerangi sementara mereka kenal siapakah Husain? Mereka bahkan manusia-manusia yang begitu anggapan mereka dan pengakuan mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka yang bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka meyakini akan adanya hari kiamat, mereka percaya akan ada surga dan neraka. Bahkan mereka sholat, mereka berpuasa, mereka membaca Al-Quran. Tetapi kenapa kemudian mereka memerangi? Malam ini kita akan kaji kejahatan apa yang ada di benak mereka ini. Malam ini kita akan mengkaji kejahatan, kebejatan, bukan karena ingin mempraktekkan kebejatan, tapi mengkaji kejahatan, mengkaji sesuatu yang keji ini agar kita mulai mampu ingin nawaitu membendung diri kita agar enggak melakukan perbuatan-perbuatan keji semacam ini. Dan semacam itulah Al-Quran juga mengabadikan cerita orang-orang yang jelek, diabadikan di Al-Quran. Cerita makhluk-makhluk yang terkutuk diabadikan oleh Al-Quran. Tujuannya agar pembaca Al-Quran sepanjang zaman ini mengambil pelajaran agar tidak melakukan kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ayyuhal ikhwah, malam ini kita akan mengkaji kenapa mereka berani memerangi Al-Imam Husain. Kalau mereka tidak memahami, mungkin tidak. Karena orang-orang yang memerangi Imam Husain itu sepintas selalu seperti kita. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, haji di musim haji, bersalawat, kadang-kadang juga menangis. Tetapi kenapa kemudian teganya melihat cucu Rasulullah? Kenapa kemudian menjadi orang yang paling beringis dan sadis, sehingga yang terjadi di padang Karbala yang dilakukan oleh mereka musuh-musuh Ahlul Bait itu perilaku yang zaman jahiliyah, orang di zaman jahiliyah pun enggak melakukannya. Kenapa? Ayyuhal ikhwah, Imam Husain simbol kebenaran, pemikul kebenaran, penyeru kebenaran, cucu Rasulullah, berkali-kali mengingatkan kepada mereka terlebih dahulu agar mereka kenal siapa sih aku ini. Di padang Karbala beliau menyampaikan khutbahnya. Beliau mengangkat serban, beliau berkata, ini adalah serban Rasulullah sedang kupakai. Baju yang kupakai adalah baju Rasulullah. Wahai manusia, dengarkanlah. Beliau menyampaikan khutbahnya saat itu begini.
setelah beliau menyampaikan hamdalah kepada Allah, beliau menyebutkan begini, ayuhan nas, unsyidukumullah hal ta'rifuni. Hai manusia, ini ribuan pasukan Ibn Ziyad, kalian kenalkah siapakah aku ini? Spontan mereka menjawab ketika Imam Husain bertanya semacam ini, qalu na'am anta ibnu Rasulillah wa sibtih. Iya, kami tahu kamu anak Rasul dan cucu Rasulullah. Qala unsyidukumullah hal ta'lamuna anna jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Aku tanya kepada kalian, tahukah kalian datukku itu Rasulullah? Qalu Allahumma na'am. Iya, kami tahu. Unsyidukumullah hal ta'lamuna anna ummi Fatimata binta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Hei para manusia, tahukah kalian bahwa ibuku adalah Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wa alihi? Qalu Allahumma na'am. Iya. Qala unsyidukumullah hal ta'lamuna anna abi Ali ibn Abi Talib. Tahukah kalian bahwa ayahku adalah Ali bin Abi Talib? Kenapa Imam Husain menerangkan, menjelaskan hal-hal semacam ini? Mengingatkan, ini adalah ashabul kisah, ini adalah Rasulullah, Fatimah. Kalian menjadi orang beriman kepada Allah, kenal Allah, Rasulnya, kenal surga dan semuanya karena datukku. Unsyidukumullah hal ta'lamuna anna jaddati Khadijah binti Khuwailid awal nisa hadhil umma islama. Tahukah kalian bahwa nenekku adalah Khadijah, manusia pertama yang masuk Islam dari kaum wanita? Mereka berkata, iya. Qala unsyidukumullah hal ta'lamuna anna sayyidash syuhada Hamzah amma abi. Tanya pada kalian, bukankah Sayyidus Syuhada Hamzah itu pamannya ayahku? Mereka berkata, na'am. Unsyidukumullah hal ta'lamuna anna Ja'far at-Tayyar fil jannati ammi. Tahukah kalian bahwa Ja'far yang disebut Tayyar itu yang kelak akan di surga karena beliau syahid di Mu'tah? Itu pamanku. Mereka berkata, iya. Unsyidukumullah hal ta'lamuna anna hadha sayfa Rasulillah wa ana mutaqalliduh. Aku tanyakan kepada kalian, bukankah ini pedang Rasulullah dan sedang aku pakai sekarang? Qala Allahumma na'am. Qala unsyidukumullah hal ta'lamuna anna hadhihi imamatu Rasulillah wa ana labisuha. Tanyakan pada kalian, bukankah ini serban Rasulullah dan aku yang memakainya? Qala Allahumma na'am. Mereka berkata, iya. Qala unsyidukumullah hal ta'lamuna anna aliyan awwala kana awwalahum islama wa aktsarahum ilma wa a'dhamahum hilma wa annahu waliyyu kulli mu'minin wa mu'minah. Qala Allahumma na'am. Semua pertanyaan demi pertanyaan ini beliau sampaikan. Kemudian beliau salamullahi alaih masih ingin menyebutkan, beliau berkata, dengan apa kalian menghalalkan darahku? Pernahkah aku membunuh keluarga kalian? Pernahkah aku membunuh seseorang sehingga aku harus dibunuh? Kenapa kalian memerangi aku? Kenapa kalian harus melakukan hal-hal semacam ini? Ketika Imam Husain menyampaikan ceramah khutbahnya semacam ini, orang-orang semua cuman teriak, tidak mau mendengarkan. Bahkan ada yang mengatakan, Shimir ibn Dzil Jausan, dia bangun, dia berkata, ini omongan ocehan apa? Ini orang yang menyembah Allah ala sab'i nahar. Artinya
Mereka yang memerangi Imam Husain bukan mereka tidak kenal siapa Imam Husain. Mereka sangat dikenalkan oleh Imam Husain, dan tidak bisa mereka mengelak bahwa Imam Husain adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkali-kali membawa Quran, menjelaskan bahwa isi Al-Quran ini apa, kepada siapa diturunkan Al-Quran. Tetap mereka tidak mendengarkan. Mereka telah tuli. Bahkan mereka mengungkapkan kalimat-kalimat yang amat keji terhadap Imam Husain setelah mendengarkan apa yang sebenarnya dan siapa hakikat Imam Husain itu. Seorang muslim biasa, kalau dia tahu kedudukan seseorang di sisi Rasulullah, ia akan memuliakan dan menghormati orang itu. Tetapi yang terjadi saat itu, cuman 50 tahun Rasul wafat, dan mereka langsung melihat cucu Rasulullah langsung. Bahkan Imam Husain mengingatkan, tidakkah kalian ingat sabda datukku mengenai aku dan abangku Hasan, bahwa aku dan abangku Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Semua disampaikan oleh Imam Husain, sehingga tidak ada alasan untuk mereka gak mengenal siapa Imam Husain. Ayyuhal ikhwah, ini Imam Husain menyampaikan, datukku Rasulullah, ibuku Fatimah, bukan minta agar dikasihani orang, tidak. Imam Husain itu adalah simbol rahmat Ahlul Bait. Beliau ingin menerangkan semua ini agar orang bisa insaf dan sadar, karena memerangi beliau artinya neraka tempatnya. Karena itu di padang Karbala beliau menangis ketika ditanya, wahai Imam, apakah engkau takut dengan kematian sehingga engkau mencucurkan air mata? Beliau teriak, tidak, demi Allah, aku nangis bukan aku takut mati, tapi aku menangisi mereka sedang memusuhi aku, dan pasti mereka akan masuk neraka karena mereka memerangi aku. Ahlul Bait, simbol rahmat Allah. Tetapi apapun yang telah disampaikan oleh Al-Imam Husain, ungkapan demi ungkapan yang beliau sampaikan, tetap orang itu tidak percaya. Bahkan Syemir ketika menjelaskan, aku ini siapa Imam Husain, Syemir menjawab dengan gamblang, biadab. Imam Husain mengenalkan diri beliau, keluarga beliau yang suci. Syemir cuma berkata, sebentar Husain, sebentar lagi toh kamu akan masuk neraka jahanam. Kenapa jadi beringis semacam ini? Belum lagi mereka tidak memberikan air pada keluarga ini. Mulai hari ke-7 nggak ada air, habis. Jadi menjelang 7, 8, 9, 10, 3 hari, 8, 9, 10 sudah tidak ada air di keluarga Rasulullah di kemah itu. Sementara mereka melihat sungai Furat, airnya berlimpah ruah, tapi setetes nggak diberikan. Kenapa? Apa yang ada pada mereka manusia-manusia biadab ini? Akan saya bacakan beberapa ungkapan manusia-manusia biadab ketika Imam Husain mohon air untuk keluarganya. Apa ungkapan mereka? Dengarkan Muhajir ibn Aus At-Tamimi. Beliau mengangkat suaranya lantang dengan di hadapan Imam Husain. Ia berkata, ya Husain, ala tara ilal ma' yaluhu ka'annahu butunul hayyat wallahi la tadhuquhu aw tamut. Husain, lihat air begitu banyaknya, kami tidak bakal mengasihi kamu setetes pun sampai kamu mati. Dengarkan ungkapan Amr ibn al-Hajjaj yang angkat suaranya, ya Husain, hadzal furat talighu fihi al-kilab wa tashrabu fihi al-hamir wal khanazir wallahi la tadhuquhu minhu jur'atan hatta tadhuqa al-hamim fi nari jahannam. Hei Husain, lihat ini sungai Furat,
Anjing-anjing sedang menikmati minum di sungai ini. Terus keldai, babi-babi minum di tempat ini. Tapi engkau demi Allah, kata dia, tidak bakal kamu minum satu tetes pun sampai kamu pergi ke neraka. Allah. Kepada Imam Husain, keluarga Rasul, ia mengatakan, sesaat Shimir berkata, sebentar lagi kamu masuk neraka. Sesaat orang ini mengatakan, kamu gak bakal minum sampai kamu sebentar lagi masuk neraka. Kenapa semua ini? Abdullah bin Husain al-Azdi juga mengangkat suaranya di hadapan Imam Husain seraya berkata, ya Husain, ala tandur ilal ma ka'annahu kabidus sama, wallahi la tadhuq minhu qatra hatta tamuta atsha. Lihat Husain, ini sungai ini, airnya begitu banyak, kamu demi Allah, sumpah lagi dia, gak akan kami berikan setetes pun sampai kamu mati dalam keadaan dahaga. Imam Husain salamullahi ala Abi Abdillah, ketika beliau salat di padang Karbala itu, dikepungkan beliau Allahu Akbar, imam, cucu Rasulullah, putra Fatimah. Beliau yang selalu dicium Rasulullah, yang Rasulullah menjamin, yang aku mencintai dia. Siapa? Ya Allah, cintailah yang mencintai anak ini. Yang Rasul menjamin, ahabballahu man ahabba Husaina. Ketika beliau sholat padang Karbala, Amr bin Husain dia teriak dengan kelompoknya, Umar bin Sa'ad. Teriakannya apa? Husain, sholatmu gak diterima, percuma. Allahu Akbar. Kenapa hati menjadi begini? Kalau sholatnya imam gak diterima, sholat siapa yang diterima? Sadis yang dilakukan oleh musuh-musuh Abi Abdillah. Anak yang paling kecil pun minta air gak dikasih. Ketika diangkat oleh Imam Husain untuk dimintai air, bukan air yang mereka berikan, tapi mereka memberikan anak panah persis ke leher anak itu dan mati di pangkuan Imam Husain. Kenapa? Kenapa menjadi sesadis semacam ini? Jangan kita menganggap, ayyuhal ikhwah, jangan kita mengatakan itu orang-orang jahat, itu orang-orang yang keras. Penyakit-penyakit ini bisa menimpa siapa saja. Kadang-kadang kita juga sulit membanggakan diri. Kita jangan berkata, saya nggak bakal kena penyakit tega, kejam semacam itu. Saya akan sholat, mereka pun sholat. Saya akan puasa, mereka pun puasa. Saya akan masih membaca Al-Quran, mereka pun baca Al-Quran. Mereka sholatnya juga jamaah. Kenapa? Ini yang akan kita kaji malam ini. Kenapa menjadi begini? Kenapa? Karena kalau kita nggak mengkaji, kenapa orang menjadi memerangi imam? Dan di pihak lain kita akan kaji, kenapa orang berani membela imam walaupun apapun resikonya? Kalau kita nggak bisa mengkaji ini, kita nanti nggak bisa menentukan sikap kita. Karena batil belum hilang dari kita. Batil itu akan terus berjalan. Kalau kita nggak mampu membenahi diri, kita akan hanyut. Ayyuhal ikhwah, kekejaman demi kekejaman yang dilakukan oleh mereka, ungkapan-ungkapan yang keji yang mereka lakukan, semua ini adalah ada masalahnya. Apa sebenarnya? Shimir ibn Diljawshan laknatullahi alaih, yang duduk di kepala imam, yang duduk di dada Imam Husain salamullahi alaih. Ketika Imam Husain berkata kepadanya, tahukah engkau sedang menduduki dada siapa? Shimir tahu, dia berkata, aku tahu. Kamu adalah anaknya Fatimah, anaknya Murtadha, datuk Muhammad. Aku tahu semua. Dan aku tahu datukmu punya syafaat.
Tapi imbalan Ibnu Ziyad aku lebih harapkan daripada syafaat datukmu. Kenapa jadi begini? Kebiadaban demi kebiadaban ini menjadi sangat menakutkan. Ada dua hal ini yang kita akan kaji. Kalau dua hal ini ada, ya kita akan menjadi semacam itu. Wa na'udzubillah. Wa na'udzubillah. Walaupun dua ini bisa kita ringkas satu, karena yang kedua merupakan akibat dari yang pertama. Semua yang terjadi ini adalah urusannya hubbud dunia, mencintai dunia. Tapi harus saya garis bawahi sebelum saya teruskan, supaya jangan salah faham apa yang saya maksud hubbud dunia. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia pangkal dari seluruh kehancuran, kejelekan. Hubbud dunya yang dilarang oleh Islam, yang orang apabila memiliki satu ini, dia akan menjadi manusia-manusia yang beringis biadab, seperti contoh-contoh manusia yang memerangi Abi Abdillah al-Husain. Ayyuhal ikhwah, dunia yang dimaksud hubbud dunia itu ialah menjadikan dunia tujuan akhir hidupnya. Kalau orang menjadikan dunia sebagai wasilah untuk memperoleh akhirat, maka cintailah dunia, jadilah Anda orang yang paling kaya, karena Anda ingin dengan kekayaan itu membina akhirat Anda di sana. Yang dilarang itu ialah menjadikan dunia tujuan hidup. Karena kalau orang menjadikan dunia tujuan hidupnya, dia akan melakukan apapun dan tidak kenal lagi halal dan haram. Yang penting ia memperoleh yang ia inginkan, karena itu tujuannya. Sekali lagi, jadikan dunia wasilah, stepping stone. Jangan jadikan dunia ghayah, tujuan. Selesai. Hubbud dunia apabila manggon pada hati seseorang, maka ia akan gelap, buta, tuli, bisu, nggak kenal lagi kebenaran. Ini yang diungkapkan oleh Syamir Ibni Dzil Jausan laknatullahi alaih. Imbalan Ibnu Ziyad untuk membawa kepalamu wahai Husain, aku lebih harapkan daripada syafaat datukmu. Dan semua yang terlibat dengan Imam Husain menjadi orang-orang yang seperti itu, semua urusannya adalah karena hubbud dunya. Dengarkan perdialogan antara Imam Husain dengan Amr bin Sa'ad, panglima mereka. Amr bin Sa'ad ini di malam Asyura dipanggil oleh Imam. Imam ingin menasihati dia agar jangan sampai Amr memerangi beliau. Umar bin Sa'ad dipanggil oleh Imam. Kata Imam, "Hei Umar, jangan kamu berpihak kepada musuh-musuh Allah. Kenapa kamu memerangi aku?" Ini tujuan Imam Husain untuk menasihati orang, untuk mementas orang dari kebatilannya. Dipanggil oleh Imam Husain. Kemudian Imam berkata, "Bergabunglah dengan aku, tinggalkan musuh-musuh Allah itu." Katanya Umar bin Sa'ad, "Akhafu an yahdi madari." Aku takut kalau aku bergabung denganmu, mereka penguasa saat itu, Yazid ibn Ziyad dan semuanya, mereka akan merobohkan rumahku. Dunia ya, merobohkan rumahku. Kata Imam Husain, "Ana abni halak." Aku bangunkan lagi untukmu rumah. Kata Umar bin Sa'ad, "Akhafu an tu'khad dhay'ati."
Aku takut dirampas harta-hartaku semuanya. Kata Imam Husain, ana ukhallifu anka khairan minha min mali bil Hijaz. Aku akan berikan semua yang dirampas dari hartaku, akan aku berikan yang lebih baik dari semua yang dirampas itu, dari harta-hartaku yang ada di Hijaz. Tetapi akhirnya Amr bin Sa'ad enggak mendengarkan. Karena apa? Dengarkan. Urusannya dunia, ayyuhal ikhwah. Umar bin Sa'ad ini kalau memerangi Imam Husain, kalau membunuh Imam Husain, bisa mampu mendatangkan kepala suci Imam Husain, akan diberi kota Rai. Kota Rai itu kota yang subur, penghasilannya besar, banyak, dia akan jadikan gubernur di situ. Seluruh penghasilannya untuk dia. Karena itu di malam hari dia berpikir begini, bagaimana nasib hidupku ini? Apakah tetap aku akan memerangi Husain? Aku akan masuk neraka, membunuh cucu Rasulullah. Tapi kalau aku enggak memerangi Husain, aku enggak mendapat kota Roy yang selama ini ku idam-idamkan. Ia berkata begini, fa wallahi ma adri wa innani lahairun. Demi Allah aku enggak tahu, dalam keadaan bingung aku. Ufakkir fi amri ala khataraini. Aku sedang memikirkan urusanku dalam dua yang sangat bagi dia khatar. A'atrukumul karrai warrayyu munyati am arji' mazmuman biqatli Husaini. Apakah aku biarkan ini kota Rai dengan semua penghasilannya, sementara Roy itu adalah tujuanku agar aku bisa memperolehnya? Ataukah aku akan kelak kembali terhina, tercela karena aku membunuh Husain? Akhirnya dia berkata, fa fi qatlihin nar allati laysa dunaha hijabun wa mulkur Rai qurratu aini. Membunuh Husain pasti neraka, enggak bisa tidak pasti. Tetapi Rai, kota Rai juga tujuan hidupku. Akhirnya ia memilih kota Rai untuk memperoleh kenikmatan, untuk mengejar dunia yang ia inginkan, dan berani membunuh Abi Abdillah al-Imam Husain. Rai. Orang yang mengejar, orang yang membawa kepala Imam Husain kepada Ibnu Ziyad pun ia berkata sambil bawa kepala, hai, penuhi tempatku dengan emas dan perak. Aku telah membunuh orang yang mulia, yang paling mulia ayah dan ibunya. Dia menunggu imbalan dari Ibn Ziyad, emas dan perak. Ibn Ziyad mendengarkan orang ini memuji Imam Husain. Kata Ibn Ziyad, kalau dia orang mulia, kenapa kamu bunuh? Tidak ada bagian apapun dariku engkau. Dan ayyuhal ikhwah, coba pelajari sejarah. Setiap Umar bin Sa'ad dan semua yang mengejar dunia sampai berani membunuh Imam Husain, mereka nggak sempat memperoleh dunia itu. Nggak sempat sama sekali. Tidak sempat memperoleh. Seperti yang membawa kepala ini nggak mendapat sedikit pun dari Ibn Ziyad. Dan sebenarnya setiap orang menjual agama demi mencari dunia dengan menjual agamanya, dia tidak pernah akan memperoleh dunia itu dan tidak pernah menikmati dunia itu. Hubbud dunia. Penyakit yang ada pada mereka itu ialah hubbud dunia. Kalau sudah ini manggon ayyuhal ikhwah. Terus kalau orang sudah hubbud dunia, hatinya pasti keras, gersang, sadis semua perilakunya. Ya ini perilaku yang memerangi Imam Husain.
kepala dipermainkan, diinjak-injak, anak kecil dibunuh, wanita di kemahnya dibakar, anak-anak kecil dari anak-anak kecil wanita itu ketika mau diambil anting-antingnya atau kalungnya dirampas, sebagian dipatahkan sekali telinganya. Perilaku keji, sadis. Ketika orang sudah hubbud dunia, mencintai dunia, maka dia tidak pernah melihat cara memperoleh dunia ini harus dengan halal atau haram, tidak ada lagi. Yang penting ia peroleh. Dengarkan khutbah Imam Husain terakhir di Karbala. Ketika beliau sudah menyampaikan bermacam-macam seperti yang saya baca tadi, Imam Husain masih saja ingin menyampaikan khutbahnya agar mereka bisa mengetahui. Imam Husain bersabda begini, wailakum ma alaikum an tansitu ilayya fatasma'u qawli. Dengar sebentar. Kenapa sih kalian nggak mau diam sebentar? Aku akan menyampaikan, dengarkan. Mereka berbising rame, teriak-teriak. Terus faman ata wa innama ad'ukum ila sabilir rasyad. Sebenarnya aku mengajak kalian pada jalan yang benar. Faman ata'ani kana minal mursyidin. Siapa yang mentaati aku, mengikuti seruanku, ia tergolong dari orang-orang yang baik, orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Allah. Wa man asani kana minal muhlikin. Yang enggak mendengarkan ungkapanku, yang melanggar ketentuanku, ia tergolong orang-orang yang binasa. Tetapi mereka teriak-teriak. Tadi kan ketika Imam Husain pertama menyampaikan khutbahnya, Syimir kan cuma teriak mengatakan, sebentar lagi kamu pergi ke Jahannam wahai Husain. Kalau saat ini mereka teriak-teriak, dengarkan kenapa mereka teriak. Salamullahi ala abi Abdillah. Terus beliau berkata, wa kullukum asin li amri ghaira mustami'in qawli faqad muli'at butunukum minal haram wa tubi'a qulubukum. Kalian semua pasti nggak pernah akan mendengarkan ungkapanku, tidak pernah akan mengiyakan, mengamalkan, menerima nasihatku, karena, dengarkan ini, karena perut-perut kalian penuh dengan haram. Ayyuhal ikhwah, orang yang selalu makan haram, dagingnya, darahnya tumbuh dari haram, pasti akan menjadi orang yang sadis, tidak lagi kenal pri kemanusiaan. Orang yang sudah, kenapa orang berani makan haram? Karena hubbud dunya. Jadi ada dua hal ini, hubbud dunya dan karena banyak makan haram. Walaupun yang kedua seperti yang saya katakan adalah akibat dari yang pertama ini. Orang yang selalu memasukkan barang haram ke perutnya, maka daging itu akan tumbuh dan dipersiapkan untuk dibakar di api neraka. Karena Rasul pernah bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari haram, maka daging ini yang paling pantas ialah ke neraka tempatnya. Setiap orang kalau melakukan perbuatan penghuni neraka, artinya semua perilakunya akan keji. Ini persis yang dilakukan oleh orang-orang yang memerangi Imam Husain. Jadi sebenarnya mereka orang-orang yang memerangi Imam Husain itu adalah orang-orang yang sudah dirasui oleh hubbud dunya. Apabila penyakit hubbud dunya ini ada pada seseorang, maka pasti yang terjadi ialah pertama, hatinya gelap, hatinya beku, keras, tidak lagi tersentuh dengan nasihat, tidak lagi tersentuh dengan sesuatu. Kedua, orang yang hubbud dunya pasti lupa akhirat. Imbalan Ibnu Ziyad bagiku
untuk membawa kepalamu lebih berharga dari syafaat datukmu Muhammad. Begitu ungkapan Syemir. Orang yang lupa akhirat pasti lepas kontrol, karena sudah tidak ada lagi yang ditakuti akan adanya hari pembalasan. Lupa akhirat itu merupakan akibat dari hubbud dunya. Ketiga, hubbud dunya membuat orang menunda-nunda taubat, karena dia nggak takut dengan dosanya. Orang sudah cinta dunia nggak pernah menangisi dosanya. Karena itu kemudian dia tidak lagi ada waktu untuk bertaubat. Kalau enggak, menunda. Umar bin Sa'ad ketika gelisah membunuh Husain dan pasti masuk neraka atau akan memimpin Roy, ketika ia dalam keadaan bingung semacam ini, ia sempat berkata, lebih baik aku bunuh dulu Husain sampai aku memiliki Roy. Kalau sudah aku memiliki Roy, nanti aku bertaubat. Akhirnya tidak memperoleh Roy dan tidak pernah memperoleh sesuatu. Khasirat dunya wal akhirah. Hubbud dunya menjadikan hati buta, menjadikan hati keras, gersang, menjadikan orang lupa akhirat, dan menjadikan orang yusawwif at-taubah, mengulur-ulur taubah. Karena itu kemudian Rasul gamblang bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia pangkal dari segala kejelekan. Imam Husain sudah menggambarkan dalam khutbah beliau, dalam perjalanan beliau, bahwa orang Islam saat itu ialah agama bagi mereka cuman adalah yang ada di lidah saja. Karena apa? Karena mereka sudah terlalu dikuasai oleh dunia. Karena itu tadi ayat yang saya baca dalam surat Yunus berkaitan mengenai orang-orang yang sudah tidak mengharapkan akhirat. Allah berfirman, innalladzina la yarjuna liqa'ana. Ada orang manusia sudah nggak mengharap, artinya nggak mempersiapkan untuk bertemu kepada Allah. Waradu bil hayatid dunya, merasa cukup puas dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, memasrahkan dirinya, pegangan mereka cuman dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, akibat karena cinta dunia nggak memikirkan akhirat, akhirnya mereka menjadi orang yang alpa, ghafilun. Apa firman Allah berikutnya? Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Tempat mereka adalah api neraka akibat dari apa yang mereka lakukan. Ayyuhal ikhwah, sekali lagi yang kita kaji malam ini ialah yang menjadikan mereka berani memerangi Imam Husain, berani memperlakukan perilaku keji terhadap Imam Husain, terhadap keluarga Rasulullah. Masalahnya adalah hubbud dunya, dan penyakit ini kalau enggak kita keluarkan dari hati kita, kita pun wa na'udzubillah bisa juga melakukan hal semacam itu. Karena itu mari kita jaga dan kita ajak yang lain untuk menjaga, jangan sampai kita memasukkan yang haram dalam perut kita. Karena itu nanti akan mengganggu seluruh aktivitas kita dalam pergi dan menuju kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap kita mengisi haram, setiap anggota badan kita ini enggan untuk menuju kepada Allah. Setiap kita isi yang halal, yang murni, bersih, suci, setiap itu mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu ini pelajaran Karbala pertama ialah kenapa mereka memerangi Imam Husain setelah mereka mengetahui kedudukan Imam Husain, kebesaran dan keagungan Imam Husain. Masalahnya cuma satu, mereka mengejar dunia. Jadi dunia yang diharap di sini ini bukan cuma harta, tapi dunia itu termasuk kedudukan yang mereka kejar, syuhra, agar terkenal,
al-madah agar dipuji orang, itu hal-hal semua timbul dari hubbud dunya. Kalau ini ada di hati seseorang, maka yang saya sebut tadi itu lupa akhirat, alpa, baku hatinya, keras, buta hatinya, itu semua yang akan terjadi. Ayyuhal ikhwah, malam-malam berikutnya masih akan kita kaji contoh-contoh manusia yang membela Imam Husain dan kenapa mereka membela Al-Imam Husain. Kedua-duanya akan kita kaji. Yang penting ialah untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidil wujud Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.